يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 232, 16 Rajab 1443 Hijriah atau 18 Februari 2022 Masehi, dengan judul Selamatkan Muslimah India. Lebih dari sepekan ini, kaum muslimah India di negara bagian Karnataka mengalami pelarangan berjilbab di semua lingkungan pendidikan, sekolah maupun kampus. Baik tenaga pengajar perempuan maupun pelajar dan mahasiswi dipaksa melepas jilbab mereka saat memasuki lingkungan sekolah atau kampus. Pelarangan ini disebut-sebut merupakan instruksi langsung dari Kementerian Pendidikan India. Para muslimah berjilbab di Karnataka bukan saja dilarang memasuki sekolah atau kampus, mereka juga mengalami berbagai pelecehan dan intimidasi oleh warga Hindu. Sejumlah pemberitaan dan video yang beredar memperlihatkan berbagai persekusi yang telah dilakukan warga Hindu terhadap kaum muslimah yang bertahan dengan busana Islami mereka. Muslim minoritas tertindas. Muslim India adalah warga minoritas. Di negara bagian Karnataka, jumlah muslim hanya 12% dari seluruh warga. Secara nasional, kaum muslim memang kelompok minoritas di India. Populasi muslim di India hanya 15% dari populasi atau hanya sekitar 200-an juta orang dari 1,39 miliar orang India. Meski menjadi agama terbesar kedua setelah Hindu, muslim di India telah menjadi salah satu kelompok minoritas yang tertindas terbesar di dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi yang beragama Hindu telah sengaja menjadikan muslim sebagai sasaran peraturan yang dia buat, mulai dari yang berujung pada hukuman penjara hingga diusir dari India. Pada Desember 2019, India mengeluarkan rancangan undang-undang kewarganegaraan yang menolak mengakui warga muslim sebagai penduduk India. RUU tersebut memicu kemarahan dan protes serta tindakan kekerasan selama berbulan-bulan. Pada 2019, sebuah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 90% korban kekerasan di India dalam 10 tahun terakhir adalah muslim. Namun para pelaku kekerasan tersebut rata-rata bebas dari hukuman. Ada dugaan rangkaian kekerasan tersebut mendapat dukungan politik dari Partai Bharatiya Janata pimpinan Modi. Masjid-masjid di India juga sering mengalami penyerangan seperti dilempari dengan kotoran sapi. Kaum muslim pun sering dipaksa mengucapkan puji-pujian kepada dewa-dewa mereka yang menjadi slogan partai Hindu yang berkuasa di India. Tempat usaha dan kediaman warga muslim sering jadi sasaran serangan sehingga memaksa sebagian warga muslim mengungsi ke tempat lain. Karena itu, kekerasan dan intimidasi yang dialami muslimah di negara bagian Karnataka sesungguhnya hanyalah bagian dari rangkaian gelombang Islamfobia di India. Tragisnya, muslim India nyaris tak mendapat perlindungan dari negara, juga dari lembaga-lembaga dunia, termasuk dari para pemimpin dunia Islam. Wajib menolong sesama muslim. Penderitaan yang dialami kaum muslim, khususnya muslimah di India, haruslah menjadi bagian dari derita kita. Jangan lupa, kaum muslim itu bersaudara, laksana satu tubuh, satu sama lain saling terhubung, satu sama lain bisa merasakan derita bersama-sama. Nabi SAW bersabda, kaum mukmin itu dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan demam turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat muslim untuk senantiasa memberikan bantuan manakala saudaranya membutuhkan pertolongan. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Terjemah Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Menolong sesama muslim yang dianiaya adalah fardu kifayah. Haram berdiam diri melihat saudara seiman terzalimi. Kewajiban ini baru tuntas saat mereka yang terzalimi mendapat perlindungan sempurna. Nabi SAW mengingatkan, tidaklah seorang muslim membiarkan penganiayaan terhadap sesama muslim, melainkan Allah SWT pun akan membiarkan mereka terzalimi pula. Beliau bersabda, tidaklah seseorang membiarkan atau tidak menolong saudaranya sesama muslim dalam kondisi kehormatannya sedang dilanggar dan harga dirinya direndahkan, kecuali Allah akan membiarkan atau tidak menolong dia saat dia ingin ditolong.
Tidaklah seseorang menolong seorang muslim pada saat harga dirinya direndahkan dan kehormatannya dilanggar, kecuali Allah akan menolong dia saat dia ingin ditolong. Hadis riwayat Ahmad. Umat tanpa perisai. Penghinaan dan penindasan yang dialami kaum muslim India, khususnya para muslimahnya, seharusnya menjadi peringatan keras bagi kaum muslim sedunia bahwa persoalan ini tidak bisa ditangani secara individual, organisasi, atau lembaga dunia sekalipun seperti PBB. Kaum muslim sedunia harus memiliki institusi sendiri yang bersifat global dan memiliki kekuatan besar untuk melindungi dan membela kehormatan mereka, termasuk kaum muslim atau muslimah India. Institusi global itu tidak lain adalah khilafah Islam. Derita kaum muslim sedunia, khususnya di India, tidak akan terjadi manakala khilafah Islam hadir sebagai perisai yang kokoh menjaga dan membela kehormatan umat. Nabi SAW telah mengingatkan kita betapa urgen keberadaan khalifah atau imam sebagai perisai bagi umat. Beliau bersabda, "Sungguh imam atau khalifah itu laksana perisai. Orang-orang akan mendukung berperang di belakang dia dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, dan Ahmad. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkomentar, imam atau khalifah itu perisai, yakni seperti tameng atau pelindung. Karena imam atau khalifah menghalangi atau mencegah musuh dari mencelakai kaum muslim, mencegah manusia satu sama lain saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, manusia berlindung di belakang dia dan tunduk di bawah kekuasaannya. Di Madinah pernah terjadi sebuah peristiwa di mana seorang muslimah yang tengah berbelanja di pasar Yahudi disingkap pakaiannya oleh seorang Yahudi dari Bani Qainuqa. Seketika seorang pedagang muslim melakukan pembelaan terhadap muslimah tersebut. Namun naas, pedagang muslim tersebut lalu dibunuh beramai-ramai oleh para Yahudi lainnya. Mendengar peristiwa tersebut, Rasulullah SAW murka. Beliau lalu mengirimkan pasukan untuk menghukum Bani Qainuqa. Kaum muslim mengepung benteng Yahudi Bani Qainuqa selama 15 hari 15 malam. Akhirnya mereka menyerah dan diusir dari Madinah. Demikianlah ketegasan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Madinah saat itu terhadap kaum Yahudi yang menista kaum muslim atau muslimah. Contoh lain bagaimana kaum muslimah dibela kehormatannya terjadi pada bulan April tahun 833 Masehi. Seorang gubernur Romawi di kota Amuriyah, bagian dari wilayah Turki, pernah menodai kehormatan seorang muslimah. Saat mendengar kejadian tersebut, Khalifah Muta'sim Billah yang saat itu berada di Baghdad segera mengirimkan pasukan untuk memerangi kota Amuriyah. Sebanyak 30.000 prajurit Romawi terbunuh dan 30.000 lainnya ditawan. Pembelaan kepada muslimah ini sekaligus dimaksudkan untuk membebaskan Amuriyah dari jajahan Romawi. Demikianlah, dengan adanya khilafah sebagai perisai, kehormatan kaum muslim atau muslimah senantiasa terjaga. Khilafah juga akan menciptakan suasana kerukunan umat beragama dengan tetap mempersilahkan umat beragama lain beribadah dan hidup sesuai dengan keyakinan agama mereka. Umat terbelenggu nasionalisme. Selain ketiadaan khilafah Islam, hari ini kaum muslim juga terkerat-kerat oleh batas-batas teritori negara mereka masing-masing. Hati dan pikiran mereka juga terbelenggu oleh paham kebangsaan. Paham ini menjadikan umat dan para pemimpin mereka tidak punya kepedulian dan enggan menolong saudara-saudara mereka yang tertindas. Mereka juga lebih takut dengan aturan internasional soal larangan intervensi terhadap negara lain, padahal saudara seiman mereka terzalimi di sana. Beda dengan negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Prancis. Mereka bisa leluasa mengintervensi bahkan melakukan invasi militer ke negeri-negeri kaum muslim seperti ke Irak, Afghanistan, dan Suriah. PBB atau Badan Dunia pun tidak mencegah mereka. Para penguasa dunia Islam juga tak memprotes atau menahan mereka. Akibatnya, pasukan imperialis barat leluasa menjarah, menangkapi, menyiksa, bahkan melakukan pembantaian terhadap penduduk kaum muslim sesuka mereka. Wahai kaum muslim, sadarlah, tak ada yang bisa menolong saudara-saudara kita, khususnya kaum muslim atau muslimah India, kecuali kita kembali ke pangkuan Islam, kembali melanjutkan kehidupan Islam dalam naungan institusi khilafah. Lalu bersama khilafah Islam, kita bisa membebaskan saudara seiman dimanapun di seluruh dunia. Inilah yang dulu pernah dilakukan oleh kaum muslim saat mereka berada di bawah naungan khilafah. Allahu a'lam bishawab.